Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorok Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, seperti biasalah, saya doakan agar semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan kalau dilihat ya, tinggal berbaki lebih kurang dalam tempo 9 hari atau 10 hari dari sekarang Indonesia akan menjamu timnas China di Stadion Gelora Bung Karno. Dan sudah pasti pada 5 Juni ini merupakan tarik keramat ya, yang mana Indonesia akan menentukan sama ada mereka akan melaju lagi ke babak seterusnya, bergantung sepenuhnya pada perlawanan menghadapi timnas China. Dan selepas itu Indonesia akan menjamu pula timnas Jepang. Itu bukan di kandang sendiri, tetapi ini di luar daripada Indonesia. Dan yang pastinya apabila Indonesia menjadi tuan rumah, sudah pasti dari segi pendukung ya, supporter yang memberi dukungan pada pemain-pemain timnas Indonesia akan memenuhi seluruh ruang tempat duduk di stadion itu, yang mana kapasitasnya boleh mencapai sehingga 80.000 jumlah penonton. Jadi ada beberapa perkara ya tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang terbaru, seperti ada pemain lokal yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan ini merupakan satu perubahan yang besar ya yang telah dilakukan di era Patrick Kluivert. Dan sudah pasti hari ini kalau dilihat di media sosial, seluruh ya tiket habis ludes terjual. Jadi memang kabar baiklah, dan ini merupakan perlawanan terakhir di kandang sendiri. Dan kita lihat di sini bagaimana reaksi para pemain ini ketika pertama kali datang ke Bali ya, yaitu training center di Bali, yang mana training center ini benar-benar berada tidak jauh daripada pantai yang cukup indah. Dan kita lihat di sini reaksi para pemain yang datang ke Indonesia, pemain diaspora, dan ini merupakan ada yang laga perdana mereka bersama dengan timnas Indonesia. Sudah pasti mereka akan kaget melihat suasana yang ada di training center di Bali itu. Jadi langsung kita nonton klip video ini. Ini pemain-pemain, ini Alex Postor. Ini Alex Postor. Ini timbalan pelatih nih, asisten pelatih Patrick Kluivert. Halo. Ini semua bagian manajemen pemain. Halo. Di sini ya, cantik juga tempatnya kan. Lapangan terbuka. Patrick Kluivert mencoba. Wow. Garuda Calling Memang Beckham pelatih lah. Putra, let's go. Iya, kalian nggak salah dengar, Beckham Putra akhirnya Ini yang dipanggil tuh. panggilan timnas Indonesia untuk TC Beckham di Putra Bali, ya. persiapan kualifikasi Piala Dunia lawan Cina dan juga Jepang. Bisa langsung cek aja, ini Coach Patrick Kluivert bilang kalau Beckham ini akan menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Bahkan Coach PK bilang pemain dari tim ada juara cedera. Persib Bandung. Nah ya pokoknya pemain dari tim yang juara ada yang dipanggil ke timnas kali ini. Dan menurut gua pemanggilan Beckham sangat tepat. Coba kalian udah lihat belum? Di videonya masih kurang, gue udah bilang kalau kayaknya Beckham ini bakal dipanggil ke timnas Indonesia, dan betul adanya. Persib Bandung juara BRI Liga 1 musim ini back to back, dan Beckham Putra menurut gue memiliki peran Bandung yang ya. sangat besar, banyak di Persib Bandung musim ini guys. Kontribusinya wow. Di sini gue bilang kalau misalkan ada pemain Liga 1 ya, nama baru mungkin yang bisa dipanggil ke timnas, pilihan gue adalah Beckham Putra. Dan betul, Beckham dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Jadi menurut kalian yang belum nonton, nonton dulu. Selamat untuk Beckham Putra, semoga bisa menunjukkan yang terbaik. Dan bukan tidak mungkin kalau Beckham akan masuk ke dalam final squad dan bahkan mungkin masuk DSP bisa main. Tanggapan kalian? Yuk kita komen, let's go! Wah gila. Itu pemain lokal ya. Sebenarnya
di Indonesia nih, menurut apa yang saya lihat di media sosial, ada sedikit saya buat pencarian tentang pemain-pemain Indonesia nih. Jadi, kalau dilihat sekiranya mereka nih dibagi peluang ya, ada pemain-pemain yang mempunyai kebolehan yang tersendiri ya, seperti juga Marcelino, begitu juga Rizky Ridho, jadi Pratama Arhan. Mereka ini kalau dibagi peluang, diasah bakat mereka, mereka pasti akan dapat sesuatu yang boleh menaikkan nama negara. Dan itu makanya di Indonesia nih, dari segi persepak bolaannya, memang pencinta sepak bola. Sudah pasti ini akan memberi satu gambaran bahwa pemain-pemain dari Indonesia ini, kalau dibagi ruang, peluang, sudah pasti mereka juga turut dapat mengangkat ya martabat merah putih. Dan kalau beberapa bulan yang lepas ya, beberapa pekan yang lepas, ada beberapa pemain yang sudah bermain di liga-liga Eropa, seperti Marcelino ya. Ini adalah satu petunjuk bahwa rakyat Indonesia ini, mereka sangat berpotensi sekiranya mereka diberi peluang untuk mereka menampilkan bakat mereka. Beckham Putra, pangeran lapangan dari Persib Bandung, dipanggil Patrick Kluivert. Beckham Putra Persib Bandung. Sumpah gue bahagia banget guys ya. Gue kaget dengar kabar ini gitu. Septian Bagaskara out in Beckham tidak Putra. dipanggil. Tapi alhamdulillah sekarang dipanggil ya guys ya. Dan Bagaskara out. Wah. Oh, dia nih berpotensi ya guys. Gendong gak nih Beckham Putra dengan kecepatannya guys. Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Macam Marcelino juga kan. Ya. Kevin Dix cetak gol bawa Copenhagen juara. Kevin Dix bermain 45 menit, cetak gol penalti setelah sembuh dari cedera. Nah, ini pemain timnas Indonesia nih, Kevin Dix. Kevin Dix, ayo Kevin Dix. Alright. Wow, gol. Boleh tahan. Wah, diambil di penjuru ya. Betul-betul Kevin Dix juga lah. Dia cetak gol bawa Copenhagen ya, Copenhagen juara. Jadi kalau di klubnya dia kan sudah terbiasa dengan chemistry sesama mereka, tetapi dalam timnas Indonesia ini merupakan satu cabaran yang harus dia perlu sinkroniskan dirinya dengan pemain-pemain dalam timnas Indonesia, sebab mujurlah ada tempo yang agak lama sedikit ya untuk kali ini, sebab untuk perlawanan menghadapi timnas China berbaki lebih kurang 10 hari lagi dari sekarang, dan ini peluang untuk mereka mewujudkan chemistry antara pemain ya dalam timnas Indonesia itu, karena ini adalah laga terakhir di kandang sendiri ya, di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi kalau tidak ada chemistry, ini akan menyukarkan ya ataupun sulit untuk mereka membawa bola dan juga kesepahaman mereka ketika menghadapi timnas China nanti. Jadi ini adalah satu peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk membuat latihan, untuk membuat persiapan yang rapi, karena ramai yang mengharapkan ya agar timnas Indonesia ini akan sampai ke Piala Dunia, sebab inilah wakil kita guys di Asia Tenggara, selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga ini, dan doa seluruh ASEAN sebenarnya ada pada timnas Indonesia. Inilah harapan se-ASEAN bagi melihat Indonesia ya, timnas Indonesia berada di Piala Dunia nanti. Bayangkan kalau Indonesia sampai ke Piala Dunia, ASEAN juga akan dapat nama, dan sudah pasti ini akan membakar ya semangat para pemain yang ada di ASEAN ini,
klub-klub yang ada di tanah air juga akan termotivasi apabila Indonesia nanti sampai ke Piala Dunia. Dan kalau dari segi pemain, memang tidak dinafikan lagi pemain-pemain yang ada pada timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang sudah ditapis habis-habisan, pemain yang terbaik, dan sudah pasti Pak Erick Thohir lagi arif ya memikirkan bagaimana membawa persepak bolaan ini sampai ke peringkat internasional, ke peringkat dunia. Jadi apa yang diharapkan agar timnas Indonesia dengan masa yang ada sekarang ini mereka dapat melakukan yang terbaik ya, sebab harapan ASEAN ya agar Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Jadi bila melihat beberapa bulan yang lepas Indonesia sudah menghadapi tim-tim gergasi ya, seperti Arab Saudi mereka bisa kalahkan, begitu juga Bahrain mereka kalahkan. Jadi dan Australia guys, itu yang saya lihat ketika perlawanan di Gelora Bung Karno ya, pada ketika itu memang semangat yang cukup luar biasa. Penampilan timnas Indonesia juga turut memberi saya satu momen yang tidak dapat saya lupakan ya, bagaimana timnas Indonesia menghadapi tim-tim gergasi yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini guys. Tetapi ini adalah penampilan perdana ya, Indonesia berada di kedudukan kualifikasi round yang ketiga guys. Tim-tim ASEAN yang lain tidak kesampaian ya, tetapi Indonesia telah menunjukkan dan juga membuktikan bahwa pemain-pemain yang ada pada tim mereka itu seiring setara dengan tim-tim gergasi yang ada di luar sana, seperti Jepang, seperti Arab Saudi, Bahrain, China, dan juga untuk perlawanan 5 Juni ini Indonesia akan menghadapi China. Jadi inilah saat untuk Indonesia membuktikan negara pencinta sepak bola bisa ya tampil di Piala Dunia nanti. Jadi itu harapan kita. Jadi guys, apapun itu saja untuk kali ini guys, tentang bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia diaspora ya yang sampai sudah di training center di Bali, dan semoga bila mereka sampai mereka dapat menikmati keindahan alam secara tidak langsung, mereka dapat menjadikan diri mereka lebih lagi berenergi untuk mereka tampil pada 5 Juni ini. Jadi sampai di sini saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.